Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anton Sofi selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Information System. Di sini saya Muhammad Saleh Santoso dengan NIK 13076 23055 dari S1 Pendidikan Bisnis angkatan 2023 Universitas Negeri Jakarta ingin memaparkan ujian hasil dari ujian akhir Royal Dutch Shell PLC atau perusahaan Shell. Jadi di sini ada table of content yang berisikan yang pertama itu ada profil perusahaan, lalu analisis SWOT, identifikasi masalah, solusi, dampak dari solusi tersebut, dan juga analisis finansial. Oke, untuk kita masuk ke profil perusahaan dulu. Jadi Shell atau nama lengkapnya Royal Dutch Shell PLC adalah salah satu perusahaan energi terbesar di dunia bersama British Petroleum, ExxonMobil, dan Total. Shell termasuk dalam empat raksasa minyak dan juga gas global. Berbasis di Belanda, Shell fokus memproduksi minyak pelumas untuk keperluan otomotif dan industri manufaktur. Lalu bisnis Shell itu di Indonesia mencakup berbagai bidang seperti uh, perdagangan produk petrokimia, gas, eksplorasi, dan juga produk energi, hingga bisnis SPBU yang dimulai sejak tahun 2005. Terus juga sebagai perusahaan internasional itu, Shell itu berkomitmen buat ngejaga standar tinggi dalam operasionalnya yang menghasilkan produk berkualitas dan juga tetap peduli pada lingkungan. Nah, prinsip dasar dan kode etik inilah yang membuat Shell menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, serta penghormatan terhadap sesama. Lalu di sini ada visi dan misinya, yang dimana visinya itu menjadi perusahaan berskala internasional dengan memiliki standar tinggi di dalam aktivitasnya guna menciptakan produk yang berkualitas dan sekaligus memberi perhatian besar pada lingkungan sekitar. Dan di bisnis ini ada yang pertama itu menjalankan bisnis dengan menggunakan prinsip bisnis umum Shell, yaitu kejujuran, juga integritas tinggi, dan juga rasa hormat kepada para konsumen. Lalu yang kedua itu menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama untuk seluruh proses kegiatan dan juga karyawannya dengan menggunakan sistem HSSI atau Health, Safety, Security, and Environment. Lalu kita masuk ke analisis SWOT-nya yang dimana di sini ada empat. Kita masuk dari strength atau kekuatan terlebih dahulu. Jadi Shell itu merupakan perusahaan yang punya kehadiran yang sangat kuat gitu di pasar global dengan operasinya yang tersebar di lebih dari 70 negara. Jadi berkat struktur bisnisnya yang terintegritas secara vertikal, Shell itu mampu menjalankan seluruh proses mulai dari eksplorasi dan produksi minyak serta gas hingga pemasaran produknya. Salah satu keunggulan utamanya itu adalah Shell itu mampu mengeksplorasi dengan sangat luar biasa, yang dimana mereka berinvestasi besar-besaran dalam teknologi canggih guna menentukan dan memproduksi minyak serta gas dengan cara yang efisien. Selain itu, Shell juga sangat fokus pada penelitian dan pengembangan, terutama dalam menciptakan inovasi yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi kerja, yang dimana hal ini itu memberikan Shell keunggulan tersendiri di tengah perubahan cepat yang terjadi dalam industri energi. Lalu ada yang kedua itu weakness atau kelemahan. Jadi meskipun Shell ini punya banyak keunggulan gitu, dia juga dihadapin dengan sejumlah tantangan. Yang dimana salah satunya itu yang paling menonjol adalah ketergantungan besar pada energi fosil. Yang dimana menjadi masalah di tengah dorongan global untuk beralih ke energi terbarukan. Nah, meski Shell ini udah berinvestasi di sektor energi hijau, ketergantungan ini juga bisa menjadi ancaman serius jika aturan lingkungan itu semakin ketat. Terus juga selain itu, biaya personal yang tinggi karena menjalankan bisnis di berbagai negara dengan aturan yang berbeda-beda, itu juga bisa ngaruh ke kemampuan dari sel itu sendiri buat tetap untung dan beradaptasi dengan cepat. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang.
di mana sel itu punya banyak peluang menarik yang bisa dimanfaatkan gitu. Terus juga diregulasi pasar energi di beberapa negara membuka jalan bagi sel buat memperluas bisnisnya, terutama itu di negara-negara berkembang kayak di Indonesia gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu si sel ini udah sukses masuk ke sektor retail bahan bakar minyak dan juga punya peluang besar gitu buat terus memperluas jangkauannya. Jadi selain itu, kemajuan teknologi dalam eksplorasi dan produksi energi juga memberi kesempatan buat si sel ini menekan biaya sekaligus meningkatin efisiensi operasional mereka. Lalu yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Nah, jadi sel itu juga perlu hati-hati buat terhadap berbagai tantangan yang dihadapin. Itu kayak ancamannya itu kayak perubahan iklim, terus juga aturan lingkungan yang semakin ketat, yang bisa ngebuat biaya operasional itu naik dan juga ngebatasin kebebasan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Terus juga selain itu, situasi politik yang tidak stabil juga situasi politik yang tidak stabil di berbagai negara juga ini apa namanya bisa ngeganggu kelancaran bisnis dari si sel ini dan juga mempengaruhi keuntungan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah yang dimana sel itu sekarang udah dihadapin dengan tantangan besar gitu dalam mengelola data dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi seiring dengan bertambahnya volume data yang berasal dari kegiatan eksplorasi, produksi, terus juga interaksi dengan pelanggan, si sel ini butuh solusi teknologi yang bisa mengelola data secara lebih efektif gitu. Nah, jadi di sini solusinya itu adalah dengan cloud computing, di mana cloud computing itu menjadi salah satu uh, solusi yang menjanjikan karena ini bisa mempercepat akses data, meningkatkan efisiensi, dan juga mengurangi biaya infrastruktur IT. Lalu di sini cloud computing juga punya banyak keuntungan ya bagi sel dalam menghadapi tantangan bisnis. Yang pertama itu cloud computing itu bisa ngasih fleksibilitas dan juga kemampuan buat berkembang sesuai kebutuhan si sel ini. Terus juga dengan layanan cloud, sel juga bisa nyesuaiin kapasitas penyimpanan data tanpa perlu ngeluarin biaya besar buat infrastruktur fisik yang perlu perawatan yang rumit. Nah, selain itu juga cloud computing memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien melalui analisis data secara real time. Tim di seluruh dunia bisa mengakses informasi yang penting gitu dengan cepat dan juga membuat keputusan strategis berdasarkan data terkini. Ini tuh nggak hanya ningkatin kolaborasi antar tim gitu lah ya, tapi juga mempercepat respon terhadap perubahan pasar. Lalu keuntungan yang lainnya itu si sel ini bisa menghemat biaya operasional. Jadi dengan mindahin beban kerja ke cloud, sel bisa ngurangin biaya pemeliharaan infrastruktur IT tradisional yang seringkali mahal. Sehingga si sel ini bisa ngalokasiin anggaran buat area yang lebih penting dan juga strategis. Lalu dampak dari solusi itu sendiri terhadap bisnisnya itu, jadi implementasi cloud computing di sel juga diharapkan punya dampak dampak positif yang besar gitu bagi efisiensi operasional dan juga keuntungan perusahaan sel ini. Jadi dengan akses data yang lebih mudah, itu bisa bekerja lebih cepat dan juga lebih kolaboratif. Karyawan juga punya informasi real time yang memungkinkan gitu. Mereka memungkinkan mereka buat lebih cepat dan juga lebih tepat dalam merespons perubahan pasar. Nah, selain itu, dengan mengurangi biaya operasional lewat penggunaan cloud, sel juga bisa ngalokasiin dana lebih buat inovasi dan juga pengembangan produk baru.
juga penghematan biaya infrastruktur IT membuka kesempatan bagi si sel ini buat berinvestasi pada riset dan juga pengembangan energi terbarukan atau teknologi yang mendukung tren keberlanjutan global. Terus juga nggak kalah penting juga itu kemampuan analisis data yang lebih baik itu bisa ngebantu sel nemuin peluang pasar baru dan juga lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini juga bisa ningkatin kepuasan pelanggan dan juga berpotensi mendongkrak pendapatan melalui penawaran produk dan juga layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke, sekarang kita masuk ke analisis finansial sederhananya. Jadi si sel ini yang pertama-tama itu dia harus investasi awal. Jadi dengan bermigrasi ke cloud, si sel itu perlu investasi awal yang mencakup beberapa hal penting gitu. Jadi yang pertama itu ada biaya migrasi data. Jadi semisal itu biaya migrasi datanya itu 400.000 dolar gitu. Itu juga biaya infrastruktur cloudnya sendiri itu 300.000 dolar, pelatihan karyawan itu 200.000 dolar, dan juga cadangan dan keamanan datanya itu 100.000 dolar. Jadi diperkirakan itu total investasi awal buat pindah ke cloud itu bisa mencapai sekitar 1 juta dolar. Lalu biaya operasionalnya, jadi setelah beralih ke cloud, Shell juga pasti bakal ngerasain perubahan dalam cara mereka ngelola biaya operasional. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu bagi si Shell sendiri. Itu yang pertama itu ada biaya berlangganan cloud. Itu itu misalnya kira-kira 50.000 dolar per bulan gitu. Terus dikali 12 itu totalnya 600.000 dolar. Terus juga yang kedua itu pengurangan biaya pemeliharaan infrastruktur IT tradisional itu perkiraan 900.000 dolar per tahun. Lalu estimasi pengematannya itu jadi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah disebutkan, yang tadi sudah disebutkan, itu bisa dilihat sejauh mana sih si sel itu bisa menghemat biaya setelah nerapin teknologi cloud computing. Nah, jadi pertama itu dari penghematan dari pengurangan biaya pemeliharaan itu sekitar itu perkiraan itu sekitar 900.000 dolar per tahun gitu ya. Itu juga penghematan dari efisiensi operasional itu kira-kira sekitar 300.000 per tahun. Jadi dengan demikian itu perkiraan setelah penerapan cloud computing perusahaan perusahaan Sisal ini bisa menghemat sekitar 1,2 juta dolar setiap tahunnya. Kemudian di analisis jangka panjang ini bisa dilihat gitu proyeksi jangka panjang dari investasi ini itu total investasi awalnya kan tadi 1 juta dolar. Lalu total uh, penghematan tahunnya itu kan 1,2 juta dolar ya. Jadi dalam 1 tahun setelah penerapan itu, Shell bisa ngembaliin investasi awalnya berkat penghematan yang diperoleh dari penurunan biaya pemeliharaan dan juga peningkatan efisiensi operasional yang tadi. Jadi dalam 3 tahun ke depan, si Shell itu bisa ngeraup keuntungan bersih yang lebih dari apa namanya total investasi awalnya gitu. Jadi keuntungan bersihnya itu total penghematan dikurang investasi awal. Yang dimana total penghematannya itu 3,6 juta dolar karena tadi 1,2 juta dikali 3 karena tadi kan ini ya dalam 3 tahun ke depan jangkanya. Lalu dikurang 1 juta dolar yang tadi investasi awal itu, jadi 3,6 juta dolar dikurang 1 juta dolar itu hasilnya 2,6 juta. Jadi perkiraan itu si Shell bisa ngeraup keuntungan bersih itu sebanyak 2,6 juta dolar. Oke, sekian hasil ujian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.